Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LC.MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Rahmayanti dari kelas 4E Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis kepemimpinan perempuan. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan hadis kepemimpinan perempuan, kita akan mengingat kembali sejarah perempuan sebelum Islam masuk. Nah, pada zaman dahulu, sebelum adanya Islam, perempuan sering dianggap kaum pinggiran atau perempuan sering dimarginalkan, sehingga banyak hak-hak perempuan yang diambil kecuali hak untuk hidupnya. Namun setelah kedatangan Islam mulai memperkenalkan pentingnya kedudukan perempuan dalam kehidupan dan dalam Islam. Nah, posisi kepemimpinan perempuan ini masih terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang melarang secara mutlak, namun ada juga yang memperbolehkan, namun dengan bersyarat. Nah, lalu apa sih arti kepemimpinan itu sebenarnya? Jadi, arti kepemimpinan adalah kemampuan serta kecakapan seorang atas pimpinan dalam mempengaruhi, mengajak, memberikan contoh kepada bawahannya atau orang yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan bersama. Nah, lalu kita akan masuki kepada hadis yang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan ini. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan ini yaitu hadatsana Utsman bin Haisam Aufun anil Hasan an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani lahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kitu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahu qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihi binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum mura'atan. Nah, artinya yaitu Utsman bin Haisam telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan, dari Abi Bakrah, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendari onta yang dipimpin Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalam menilai hadis, kita tidak boleh hanya melihat pada artinya saja, namun kita juga harus melihat pada susunan perawinya itu. Nah, dalam hadis ini mukharij al-hadis yaitu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari di sini adalah sebagai mukharij al-hadisnya itu. Nah, kemudian ada pun sanadnya. Sanadnya itu berasal dari Utsman bin Umar al-Haisam. Kemudian Utsman mendapatkan pengetahuan dari Auf bin Jamilah
Kemudian Auf mendapatkan pengetahuan dari Hasan bin Abi Hasan Yasar. Kemudian Hasan mendapatkan pengetahuan dari Nafi bin Haris. Nah, Haris ini mendapatkan pengetahuannya langsung dari Rasulullah. Nah, begitu pula dengan sifat-sifat perawi tersebut. Sifat perawi tersebut dianggap jelas. Nah, karena sanad dari hadis ini atau silsilah dari hadis ini para perawinya jelas, maka hadis ini dianggap hadis sahih. Nah, adapun asbabul wurud atau penyebab dari turunnya hadis tersebut yaitu ada Raja Persia yang memiliki anak yang bernama Buawaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwais. Nah, ketika itu Buawaran masih kecil. Namun ayahnya yang tadi itu Raja Persia itu meninggal. Nah, oleh karena itu Buawaran naik sebagai raja. Nah, seorang perempuan kecil itu diangkat menjadi raja hanya karena menggantikan posisi ayahnya itu. Namun setelah tahta raja itu diambil alih oleh Buawaran, karena Buawaran masih kecil dan belum memiliki pengalaman dalam memimpin kerajaan, akhirnya kerajaan itu pun hancur. Lalu berita tersebut sampailah ke telinga Nabi, yang saat itu Nabi sedang berada di Madinah. Terdapat dua pendapat dalam memahami hadis kepemimpinan perempuan ini. Yang pertama, golongan tekstual. Nah, apa itu golongan tekstual? Golongan tekstual adalah golongan yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Nah, kenapa? Karena ia menganggap bahwasanya laki-laki diberi kelebihan atas perempuan, khususnya pada akal dan pengetahuan atau al-akal, kemudian pada ketegasan atau al-hams, tekad yang kuat atau al-azm, kemudian kekuatan fisik atau al-qudrah dan keberanian. Dan kesemuanya ini umumnya sedikit dimiliki oleh perempuan. Nah, namun golongan yang kedua yaitu golongan kontekstual general. Nah, golongan ini berpendapat bahwasanya perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin asalkan memiliki kualitas, kapabilitas, serta memiliki kompetensi di dalam bidang tersebut. Nah, landasan argumentasi lainnya bagi golongan ini bahwasanya Nabi Muhammad mengucapkan hadis itu karena saat itu kepemimpinan perempuan belum dikenal luas dan keberadaan perempuan masih dimarginalkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, berbeda dengan sekarang, perempuan sudah diakui haknya, perempuan sudah dihargai, maka mereka juga memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam dunia kepemimpinan termasuk menjadi pemimpin. Nah, begitu pula menurut Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Syam. Mereka juga berpendapat seperti itu, bahwasanya boleh saja perempuan menjadi pemimpin, namun pemimpin itu tidak menjadi pemimpin umat Islam secara global atau menjadi Amirul Mukminin, itu tidak dibenarkan. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang berkepemimpinan dan berpengalaman. Nah, di sini hal ini bukan berarti perempuan tidak dibolehkan untuk memimpin, tapi perempuan dibolehkan untuk memimpin namun dengan kekuasaan terbatas. Sebagaimana Umar bin Khattab mengangkat Ummu Syifa sebagai WH atau wilayah hizbah, mungkin kalau sekarang disebutnya sebagai Satpol PP Syariah. Ummu Syifa ini
bertugas untuk mengurusi wilayah pasar pada masa itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.